Pemirsa, switch over kelima di Stasiun Manggarai ini menyebabkan perubahan sejumlah rute KRL. Dan ini sudah mulai dilakukan sejak tanggal 28 Mei 2022. Apa saja kemudian perubahan yang terjadi dari dilakukannya switch over yang kelima ini, dan ini tentu perlu untuk kita simak bersama dan menjadi catatan pada saat Anda akan beraktivitas menggunakan KRL untuk perjalanan di Jabodetabek. Nah, perubahan rute KRL Jabodetabek ini terjadi khususnya bagi Anda yang biasa menjalani rute untuk Jakarta Bekasi atau Bekasi Jakarta, berikut Jakarta Cikarang, dan kemudian yang terakhir adalah Bogor Depok Nambo ke arah Sudirman. Kita akan lihat lebih lanjut di peta selanjutnya, karena di 3 rute ini nantinya para penumpang harus menyesuaikan diri karena harus transit di Stasiun Manggarai. Pemirsa, yang pertama kita lihat jika Anda biasa menggunakan KRL dari arah Bekasi dan juga Cikarang. Nah, kalau biasanya Anda menuju ke Stasiun Jakarta Kota, biasanya bisa dengan menaiki 1 kali KRL saja dengan 1 relasi, maka Anda terpaksa harus transit terlebih dahulu di Stasiun Manggarai. Sedangkan kalau Anda menggunakan KRL dengan rute dari Depok, Nambo, dan juga Bogor, biasanya Anda jika akan mengarah ke arah Sudirman, Tanah Abang, dan juga Angke, ini bisa dengan menggunakan 1 kali kereta saja. Namun saat ini Anda harus transit terlebih dahulu di Stasiun Manggarai. Jadi ini adalah beberapa perubahan yang terjadi khususnya bagi Anda yang berangkat dari arah Bekasi ataupun Cikarang ataupun dari Bogor, Depok, dan Nambo untuk berangkat ke arah kota untuk beraktivitas. Ini harus memperhatikan lebih detail lagi bagaimana perubahan yang terjadi karena Anda harus transit di Stasiun Manggarai. Nah, pemirsa, ini dia adalah yang harus disimak dengan detail bersama, karena ini nanti sudah ada peta yang terbaru yang juga disiapkan oleh PT KCI, dan ini tentunya bisa diakses dimanapun Anda berada sebelum menggunakan KRL ini lebih lanjut. Selain itu kita akan lihat pula apa saja dampak dari perubahan yang sudah terjadi dan juga sudah dilakukan sejak tanggal 28 Mei ini. Yang pertama, switch over kelima ini atau sistem peralihan persinyalan ini dilakukan di Stasiun Manggarai mulai dari tanggal 28 Mei 2022. Nah, nantinya peralihan ini akan menambah kecepatan rata-rata kereta rel listrik Jabodetabek. Kemudian pengembangan double track Manggarai Cikarang ini juga masuk ke dalam salah satu daftar proyek strategis nasional. Jadi proyek perubahan ini tentu sangat penting karena masuk ke dalam PSN, dan yang paling penting adalah salah satu dampak yang positif yang bisa kita rasakan nantinya adalah kecepatan kereta Manggarai Jakarta Kota akan menjadi 90 km per jam dari yang biasanya adalah sekitar 70 km per jam. Selanjutnya kita lihat lagi ada beberapa perubahan yang juga berdampak. Nah, yang lainnya adalah kecepatan kereta Cikarang Bekasi Jatinegara akan bertambah juga menjadi 95 km per jam, sehingga nantinya jarak tempuh yang akan Anda lewati pastinya tentu akan lebih cepat ataupun berkurang lamanya. Dan yang terakhir adalah tentu untuk meningkatkan kapasitas dan juga jumlah perjalanan KRL. Pemirsa, meskipun ada sejumlah perubahan yang sudah dilakukan ini, KAI Komuter juga tetap mengoperasikan ada 1054 perjalanan per hari dengan 94 rangkaian KRL, dan juga sudah menyiapkan 3 perjalanan KRL feeder relasi Manggarai Angke, Kampung Bandan untuk mengatasi kepadatan di jam-jam sibuk. Selain itu masih ada lagi dampak lain yang tentu kita juga harus perhatikan bersama. Karena yang pertama, KRL Bogor nantinya hanya akan melayani rute untuk Bogor ke Jakarta Kota. Jadi bagi Anda yang mungkin nantinya akan berangkat dari Bogor untuk menuju ke Sudirman atau ke Tanah Abang ataupun ke Angke, ini Anda terpaksa harus transit terlebih dahulu di Stasiun Manggarai. Selanjutnya KRL Bekasi malah langsung menuju ke Stasiun Tanah Abang, Senen, Jatinegara. Jadi kalau dari Bekasi untuk menuju ke arah Jakarta Kota, maka ini terpaksa harus transit juga terlebih dahulu di Stasiun Manggarai. Dan yang paling harus kita perhatikan bersama adalah ada potensi sekitar 126.000 penumpang KRL yang akan transit di Stasiun
Stasiun Manggarai. Jadi pemirsa, ini akan menjadi sebuah catatan penting jika Anda akan beraktivitas di Stasiun Manggarai ataupun transit di sana. Perhatikan dengan baik dan juga benar secara detail apakah Anda tidak salah masuk ke gerbong ataupun memilih rute KRL. Selain itu tentu juga kita harus lebih mawas diri karena tentu bisa berpotensi terjadi keramaian di Stasiun Manggarai di jam-jam tertentu. Selain itu, apa sebenarnya kegunaan tujuan dari diberlakukannya switch over kelima di Stasiun Manggarai ini? Saya kutip pernyataan dari Anne Purba, VP Corporate Secretary KAI Komuter yang disampaikan pada tanggal 29 bulan 5 2022 yang menyatakan sebenarnya tujuan utamanya tentu adalah untuk kepentingan masyarakat yang menggunakan KRL, yaitu untuk meningkatkan keselamatan dan juga keamanan para pengguna pada saat berpindah kereta. Nah, pemirsa, ini tadi adalah sejumlah perubahan yang terjadi dari switch over kelima yang dilakukan di Stasiun Manggarai. Sebagai pengguna KRL untuk beraktivitas di Jabodetabek, tentu Anda harus memperhatikan dengan seksama, simak lagi peta dan juga perubahannya supaya pada saat beraktivitas tidak ada gangguan dan juga hambatan yang terjadi. Demikian At Large hari ini, saya kembalikan ke Anda, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Valencia Melvinsi.